Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Haikal dengan nomor stambuk F131222021 dari kelompok 1 2021 dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 akan membawakan tema dampak bencana terhadap lingkungan hidup. Manusia sangat bergantung terhadap lingkungan. Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan yang mencakup berbagai makhluk hidup beserta komponen yang ada di sekitarnya, seperti hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Keberadaan lingkungan hidup tak luput dari adanya bencana. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam ataupun non-alam. Faktor manusia juga sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Adanya bencana yang terjadi tentunya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Berikut hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ainul Karim dengan NIM F131222050. Baik, dampak bencana alam terhadap lingkungan hidup yang pertama yaitu abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh tegangnya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebut oleh gejala alam, namun manusia sering disebut sebagai penyebab abrasi tersebut. Pengikisan tanah di daerah pantai dan pesisir mempunyai beragam dampak negatif bagi lingkungan di daerahnya, yaitu yang pertama yaitu habitat flora dan fauna terganggu. Dengan terjadinya abrasi akan membuat hilangnya habitat dan tempat tinggal flora dan fauna laut seperti ikan bandeng, kepiting bakau, udang-udang, dan berbagai macam binatang lainnya. Yang kedua yaitu pengurangan wilayah pantai dan pesisir. Nah, terjadinya gelombang laut yang dapat menjadikan hantaman keras kepada kawasan pantai serta mengikis batuan hingga tanah, sehingga membuat bebatuan dan tanah terpisah dari daerah dan terganggu di perairan. Yaitu kerusakan hutan mangrove. Nah, hutan mangrove bermanfaat untuk mengurangi resiko terjadinya banjir rob hingga terjadinya abrasi. Namun, jika abrasi sudah tidak berkendali, maka hutan bakau tidak akan berfungsi seperti seharusnya. Kejadian ini kerap terjadi pada saat badai dan ketika keseimbangan pada ekosistem laut rusak. Saya Rahmadina dengan stambuk F131222048. Angin puting beliung adalah angin kencang atau bisa juga disebut badai besar yang sangat kuat dengan pusaran angin dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Angin puting beliung bergerak mengadu laut di bawahnya dan menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Dampak angin puting beliung yaitu dampak yang ditimbulkan akibat angin puting beliung adalah menghancurkan area seluas 5 km tanpa angin puting beliung susulan. Rumah akan hancur dan tanaman akan tumbang diterjang angin puting beliung. Selain bangunan, makhluk hidup bisa mati karena terlempar atau terbentur benda keras lainnya yang ikut masuk pusaran angin. Nama saya Muhammad Zikril dengan NIM F131222025. Bencana selanjutnya adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA, asma, penyakit paru obstruksi kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi.
khususnya transportasi penerbangan. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air dan di saat musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor maupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan, karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Perkenalkan, nama saya Mas Sandi Bendon dengan stambuk F13122051. Kasus dampak bencana terhadap lingkungan hidup salah satunya kekeringan. Kekeringan adalah kebutuhan air jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan yang terjadi sangat berdampak untuk kehidupan seperti mempengaruhi kesehatan manusia, tanaman, maupun hewan. Kekeringan juga dapat menyebabkan pepohonan menjadi mati dan tanah menjadi gundul, sehingga pada musim hujan dapat menyebabkan erosi dan banjir, bahan pangan menipis, banyak tanaman yang mati, petani kehilangan mata pencarian, serta terjadinya urbanisasi. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Asindodang dengan NIM F13122001. Bencana selanjutnya adalah banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, mengenangi dan mengalir deras, menghanyutkan benda-benda besar. Banjir ini terjadi secara tiba-tiba di daerah permukaan rendah akibat hujan yang terus-menerus. Dampaknya adalah hal yang memperparah dampak banjir bandang, yaitu adanya material seperti lumpur, batu, pohon, kerikil, dan lainnya yang terbawa arus air banjir. Material banjir akan menyeret apa saja yang dilaluinya, seperti perabotan rumah tangga, kendaraan roda 2, mobil rusak, fasilitas umum, bahkan menimbulkan korban jiwa. Pencegahannya: membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik, melakukan reboisasi tanaman khususnya jenis tanaman dan pepohonan yang dapat menyerap air dengan cepat, memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk penyerapan air. Sekian. Perkenalkan, nama saya Dwi Sadi Putra, NIM F13122031. Dan selanjutnya bencana tsunami. Berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan, su berarti lautan, nami berarti gelombang ombak. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Nah, selanjutnya kerusakan lingkungan karena kejadian tsunami. Berupa itu yang pertama, pencemaran air permukaan dan air tanah yang disebabkan oleh terlepasnya material limbah dari kerusakan septic tank, saluran angki kotor, tangki penimbul bahan-bahan kimia, kontaminasi dari mayat manusia dan bangkai hewan. Yang kedua, pencemaran udara berupa bau dan mikroorganisme patogen dari berbagai sumber. Ketiga, akumulasi limbah padat berupa kumpulan sampah dan runtuhan bangunan, batang pohon, dan lain-lain. Keempat, kerusakan ekosistem terumbu karang, mangrove, dan pantai. Kelima, kerusakan lahan pertanian, tambak, hutan, dan ekosistem daratan dengan lahan khususnya pada garis pantai dan lahan sekitarnya. Nama saya Otrin Septina Lempamoro dengan NIM F13122042. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material atau pijar, hujan abu lebat, lava, gas beracun, tsunami, dan banjir lahar. Dampak letusan gunung api sendiri terhadap lingkungan itu ialah abu vulkanik yang panas akan merusak segala yang dilewatinya. Pencemaran udara oleh abu gunung api tersebut. Abu gunung berapi memiliki beberapa kandungan zat berbahaya seperti hidrogen sulfida atau H2S, sulfur dioksida SO2, nitrogen dioksida, dan material debu yang kemungkinan mengandung racun. Melumpuhkan semua kegiatan masyarakat di sekitar, termasuk ekonomi yang berhenti. Bermacam material yang dikeluarkan gunung berapi dapat memicu munculnya bibit penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, batuk-batuk, sakit kulit, dan berbagai lainnya. Lahar panas dapat mengakibatkan kebakaran hutan sehingga ekosistem hutan terancam, termasuk satwa yang tinggal di dalamnya.